Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak ustazah hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah nak, hari ini kita akan pelajari ilmu pengetahuan sosial tentang kehidupan perubahan sosial di Indonesia pada masa klasik. Yang mana hari ini kita akan bahas tentang masa praaksara dan jenis-jenis manusia purba. Perhatikan videonya dan tonton videonya ya nak. Masa praaksara secara geologis. Anak-anak, apakah di antara kamu ada yang pernah mengunjungi Museum Purbakala? Di tempat itu, kamu dapat menemukan benda-benda peninggalan dari orang-orang zaman dahulu. Benda-benda tersebut ada yang berupa fosil, yaitu sisa-sisa tulang belulang manusia, hewan dan tumbuhan yang sudah membatu. Ada yang berupa artefak, yaitu alat-alat kehidupan seperti senjata, alat pertanian, dan alat rumah tangga. Ada pula yang berupa tulisan seperti prasasti dan naskah kuno. Melalui benda-benda tersebut, kamu dapat mengetahui kehidupan orang-orang pada zaman dahulu, khususnya di Indonesia. Sebelum mempelajari tentang bagaimana kehidupan masyarakat di Indonesia pada masa praaksara, terlebih dahulu kamu harus memahami apa yang dimaksud dengan masa praaksara. Praaksara berasal dari gabungan kata, yaitu pra dan aksara. Pra artinya sebelum, dan aksara berarti tulisan. Dengan demikian, yang dimaksud masa praaksara adalah masa sebelum manusia mengenal tulisan. Masa praaksara disebut juga dengan masa nirleka. Nir artinya tidak ada, dan leka artinya tulisan. Sehingga masa nirleka yaitu masa tidak ada tulisan. Masa praaksara dikenal pula dengan masa prasejarah. Kapan waktu dimulainya praaksara dan kapan waktu berakhirnya? Masa praaksara dimulai sejak manusia ada. Itulah titik dimulainya masa praaksara. Adapun waktu berakhirnya masa praaksara adalah setelah manusia mulai mengenal tulisan. Berakhirnya masa praaksara tidak sama bagi tiap-tiap bangsa. Misalnya, bangsa Mesir dan Mesopotamia, mereka telah mengenal tulisan kira-kira 3000 tahun sebelum Masehi. Adapun masyarakat di Indonesia mulai mengenal tulisan sekitar abad ke-5 Masehi. Hal ini diketahui dari yupa atau batu bertulis peninggalan kerajaan Kutai yang terdapat di Muara Kaman, Kalimantan Timur. Untuk mengetahui perkembangan manusia sejak awal kehidupannya, kita perlu mempelajari terlebih dahulu periodisasi atau pembabakan zaman di muka bumi. Pada zaman dahulu, keadaan bumi tidak seperti sekarang. Sebelum adanya kehidupan, bumi mengalami perubahan-perubahan. Proses perubahan bumi terbagi atas beberapa fase atau zaman. Perubahan dari satu zaman ke zaman berikutnya memakan waktu yang lama sampai jutaan tahun. Menurut para ahli geologi, sejarah perkembangan bumi terbagi menjadi 4 periode, yaitu zaman Arkaikum, zaman Paleozoikum, zaman Mesozoikum, dan zaman Neozoikum atau Kenozoikum. Yang pertama, zaman Arkaikum. Zaman Arkaikum merupakan zaman tertua. Zaman ini berlangsung kira-kira sejak 2500 juta tahun yang lalu. Pada waktu itu, kulit bumi masih sangat panas, sehingga belum terdapat kehidupan. Yang kedua, zaman Paleozoikum. Zaman kehidupan tua berlangsung kira-kira sejak 340 juta tahun yang lalu. Zaman ini sudah ditandai dengan munculnya tanda-tanda kehidupan. Antara lain, munculnya binatang-binatang kecil yang tidak bertulang punggung, berbagai jenis ikan, amfibi, dan reptil. Yang ketiga, zaman Mesozoikum. Zaman kehidupan pertengahan berlangsung sejak kira-kira 140 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini, kehidupan di bumi makin berkembang. Binatang-binatang mencapai bentuk tubuh yang besar sekali. Kita mengenalnya sebagai dinosaurus. Zaman Mesozoikum disebut pula dengan zaman reptil karena pada zaman ini jenis binatang reptil yang paling banyak ditemukan. Yang keempat, zaman Neozoikum atau Kenozoikum.
yaitu zaman kehidupan baru, berlangsung sejak kira-kira 60 juta tahun yang lalu. Zaman ini dibagi menjadi dua, yaitu zaman tertier dan zaman kuarter. Pada zaman tertier, jenis-jenis reptil besar mulai punah dan bumi umumnya dikuasai oleh hewan-hewan besar yang menyusui. Contohnya adalah jenis gajah purba yang pernah hidup di Amerika Utara dan Eropa Utara. Sementara zaman kuarter berlangsung sejak kira-kira 3 juta tahun yang lalu. Zaman ini sangat penting bagi kita karena merupakan awal kehidupan manusia pertama kali di muka bumi. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang munculnya jenis-jenis manusia purba. Pada buka bukunya halaman 183 ada dinamakan Meganthropus, Pithecanthropus, dan Homo. Baiklah Nak Saza, silakan simak video yang ada di berikut ini ya Nak. Planet bumi tempat kita tinggal saat ini sudah terbentuk sejak ratusan tahun silam. Dalam kurun waktu yang sangat panjang tersebut, penghuni yang ada di atas bumi pun juga beragam. Mulai dari mikroorganisme, makhluk-makhluk raksasa, hingga manusia purba pernah menjejakkan kaki di bumi ini. Manusia purba sendiri bukan seperti manusia-manusia yang ada saat ini. Manusia purba memiliki perilaku, sifat, ukuran, dan bentuk yang berbeda dengan manusia modern. Indonesia pun tak luput dari keberadaan manusia purba. Beberapa jenis manusia purba tercatat pernah mendiami beberapa daerah di Indonesia. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak tayangan berikut ini. Jenis manusia purba di Indonesia terdiri dari 3 jenis, antara lain Meganthropus, Pithecanthropus, dan Homo. Ketiga jenis manusia purba tersebut pastinya memiliki ciri-ciri yang berbeda. Jenis manusia purba yang pertama adalah Meganthropus paleojavanicus. Jenis manusia purba ini ditemukan sekitar tahun 1936 di kawasan Sangiran, yang fosilnya ditemukan oleh arkeolog Belanda bernama Van Koningswald. Ciri-ciri yang dimiliki manusia purba ini adalah ukuran tubuhnya yang besar tinggi, kemudian tulang pipi yang tebal, otot rahang yang kuat, bentuk tubuh yang tegap, tulang kening yang menonjol, tak memiliki dagu, serta memiliki bentuk kepala dengan tonjolan di belakang yang tajam. Kedua, ada jenis Pithecanthropus yang berasal dari bahasa Yunani yang artinya manusia kera. Ada beberapa jenis Pithecanthropus yang hidup di Indonesia, di antaranya Pithecanthropus erectus yang berarti manusia kera yang berjalan tegak. Jenis manusia purba ini ditemukan di daerah Trinil, Lembah Bengawan Solo, dan ditemukan oleh Eugene Du Bois pada tahun 1890. Pithecanthropus erectus memiliki ciri-ciri tengkuk dan gigi geraham kuat, tubuh tegap belum sempurna, hidung tebal, dahi lebar dan lebih menonjol. Sedangkan rata-rata tinggi mereka sekitar 165 hingga 180 cm dengan volume otak sekitar 750 cc hingga 1350 cc. Untuk fosil Pithecanthropus soloensis yang ditemukan di daerah Ngandong, Solo dinamakan Pithecanthropus soloensis. Fosil manusia purba ini ditemukan oleh Open North dan Van Koningswald sekitar tahun 1931 hingga 1933. Sedangkan untuk fosil yang ditemukan di Mojokerto, Jawa Timur disebut sebagai Pithecanthropus mojokertensis. Fosil ini ditemukan juga oleh Van Koningswald. Yang ketiga ada jenis Homo. Menggunakan sebutan Homo karena manusia purba ini telah memiliki kebiasaan yang hampir mirip dengan manusia modern saat ini. Di antaranya Homo florensis ditemukan di Pulau Flores, Nusa Tenggara dan diperkirakan hidup 12.000 tahun yang lalu. Jenis manusia purba ini telah mampu hidup berdampingan dengan jenis-jenis manusia purba lainnya. Memiliki ciri-ciri hanya memiliki tinggi badan 1 meter, bentuk dahinya sempit dan tak menonjol, tulang rahang menonjol, volume otak 380 cc, tengkorak kepalanya yang kecil. Selanjutnya ada Homo wajakensis yang ditemukan oleh Eugene Du Bois di Wajak, Jawa Timur, dan Homo soloensis yang ditemukan di Solo oleh Van Koningswald. Dan yang terakhir ada Homo sapiens. Jenis manusia purba ini adalah jenis manusia purba yang usianya paling mudah ditemukan dan mendekati seperti manusia modern saat ini. Memiliki ciri-ciri bentuk tengkuk yang sudah kecil, tulang wajah yang tidak menonjol,
memiliki dagu dan tulang rahang yang tidak terlalu kuat, volume otak antara 1000 sampai 1200 cc, rahang dan gigi lebih kecil, dapat berjalan tegak dan memiliki kemampuan berpikir yang paling baik. Demikian untuk video kita kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, and comment. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Historia. Baiklah Nak Ustazah, itu tadi materi kita tentang video munculnya jenis-jenis manusia purba. Ustazah akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.